Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun Anda berada. Euforia tentang kemenangan Indonesia atas Bahrain terus terjadi. Bahkan ketika kemarin usai pertandingan itu luar biasa ya, seluruh penonton menyambut ya, dengan sukacita, termasuk Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ya, yang gembira dengan hasil ini, Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir ya, dan kita semua ya di seluruh Indonesia yang menyaksikan juga lewat layar televisi itu bersukacita yang menyambut kemenangan ini, karena ini kemenangan yang penting. Jika kita kalah, kita sulit untuk bisa bersaing dan bisa dipastikan out untuk bisa ikut dalam persaingan paling tidak sampai ke putaran keempat pada Oktober yang akan datang. Tapi kemenangan ini dengan gol sematawayang yang dibuat oleh Romani yang membuat kita punya nafas lebih panjang lagi. Oke, ini gol yang menarik ya yang dibuat oleh Romani. Pertama kali dilakukan di GBK di depan puluhan ribu penonton, dan secara back to back dia setelah debut di Sydney dia mencetak 1 gol dan sekarang dia membuat 1 gol. Berarti 2 match 2 gol. Luar biasa untuk pemain Oxford United ini. Dan gol kita ke gawang Bahrain yang dikawal oleh Ibrahim Lutfallah itu dilakukan kombinasi antara 2 pemain Oxford United. Berawal dari Marcelino ya, dia mendapatkan umpan sebenarnya Marcelino dari Tom Haye, dan Marcelino memberikan saluran passing yang terukur melewati pemain belakang Bahrain Al-Hayam. Dan di sana oleh Romani bergerak untuk menciptakan gol kedua dia buat timnas dalam karir dia di 2 pertandingan. Ya, tentunya bagi Ole ini satu hal yang sulit ia lupakan karena terjadi di GBK. Nah, kalau bicara dari seluruh rangkaian pertandingan, penampilan semua pemain-pemain kita itu semua baik bermain, ya, sangat baik. Termotivasi untuk bisa menang, meraih 3 poin. Pergantian pemain juga oke. Strategi yang dimainkan starting 11 juga sangat baik saya pikir, dan ini perlu untuk dipertahankan, terutama trio lini belakang kita, Jai Itse sebagai kapten, Rizky Ridho dan Justin Hubner tampil sangat baik. Ridho saya menggarisbawahi luar biasa. Meskipun Ole bikin gol dan Ole tampil bagus, tetapi ada spesial. Kalau bicara di seluruh pemain yang tampil baik, ada spesial di sini, Rizky Ridho. Ada 1 penyelamatan gemilang, hampir saja Bahrain menyamakan kedudukan. Bola sudah melewati Martin Pas, tapi di sana masih ada Ridho yang membuang bola. Dia sempat terpincang-pincang, keluar mendapat perawatan, masuk lagi ke lapangan, bertarung, berjuang habis-habisan, dan kita patut untuk memberikan apresiasi terhadap Ridho. Jadi dengan Ridho ada di belakang sudah terjawab teman-teman semua. Tidak perlu lagi yang lain-lain. Ridho saja di belakang, Jai Ises dan Justin Hubner. Ini sudah menjadi 3 pemain belakang yang harus dipertahankan oleh Patrick Kluivert. Dan saya kira pemilihan yang dilakukan oleh tim kepelatihan, tentunya ini masukan dari Alex Pastoor ya, untuk melihat 3 pemain ini. Ini sama seperti lawan Arab. Mereka tampil luar biasa bertiga dan chemistry-nya mereka sudah dapat. Jadi tidak ada lagi pemain belakang lain yang bisa sebaik mereka bertiga. Jai, Ridho, dan juga dengan Justin Hubner. Ya, semua bermain oke. Ya, Verdong di kiri ya, tidak tergantikan memang. Kevin Dix juga bermain oke, meskipun dia harus ditarik keluar, digantikan oleh Sandy Walsh. Tapi kita harus tetap memberikan anjungan jempol terhadap perjuangan mereka semua. Apalagi kalau bicara di garis tengah. Debut dari Joe Pelupesi ini pemain yang selalu setiap hari saya gaungkan. Ini pemain kalau dimainkan di Australia mungkin akan lain. Kalaupun kita kalah lawan Australia, tidak akan 5 gol. Ya kalau cuma dengan 2 ya, atau dengan 2-1 kalau Kevin Dix bisa mencetak gol, itu akan jauh lebih bagus. Atau bahkan mungkin kalah dengan 1-0, 2-0 ya. Kita tidak memalukan. Penampilan Joe Pelupesi ini berkelas. Dialah yang selalu memotong aliran bola dari pemain-pemain Bahrain, terutama mematikan pergerakan dari Muhammad Jassim Marhoun, pemain paling bagus yang ada di Bahrain.
Jadi dia berdiri di depan Jai Isis dan lihatlah area yang ditempati oleh seorang Joe Pelupesi. Tidak mau lewati garis separuh pertandingan, dia ada di belakang situ untuk terus bisa mengawasi pergerakan pemain-pemain tengah Bahrain yang sangat berbahaya, terutama Mahrun dan Ali Madan. Saya perlu memberikan anjungan jempol terhadap permainan Joe Pelupesi. Tidak salah memang kita mengambil dia. Usia boleh 30 tahun, tapi fisik dia, reading the game dia sangat bagus sekali. Makanya dia tidak digantikan selama 90 menit. Dengan usia seperti dia, seakan-akan dia bermain dalam usia 24 atau 25 tahun saja bagi Joe Pelupesi. Dan dia setelah menampilkan performa terbaik melawan Bahrain, itu akan sulit tergantikan. Ya, Tom Hai bagus, oke, tapi memang dia harus melihat dan diganti keluar karena kecapean. Ya, tetapi bagi Joe Pelupesi, dia terus bisa bergerak. Ya, padahal dia dengan umur 30-an ya, udah masuk 31, tapi seperti tidak ada capeknya. Itulah Joe Pelupesi, bermain sangat bagus. Ya. Ivar datang masuk mengganti Tom Hai, mendukung dia di belakang. Juga kakak Ricky Kambuaya, ya, memperlihatkan juga permainan terbaiknya. Ini mengagetkan juga bagi saya teman-teman ya, bahwa tidak ada yang menduga kemudian Ricky Kambuaya akan masuk. Tapi Alex Pastur berdiskusi tentunya dengan Patrick untuk bisa mendorong dia masuk. Dan Rizky membayar kepercayaan yang diberikan tim kepelatihan dan dia tampil bagus. Lihatlah umpan dia yang terukur terhadap Eliano Reinders. Ya, sayang sekali tidak membuahkan gol. Dengan umpan pressing dia dengan kaki dalam, ya, kaki kanan dia itu bagus sekali dibuat oleh Kambuaya. Marcelino jiwa mudanya hampir saja membuat gol. Sayang sekali terlalu ya bagi bagi Marcelino untuk bisa mencetak gol kedua bagi kita. Tapi oke lah menurut saya ya, dengan jiwa mudanya. Tapi yang penting kita harus bisa memberikan apresiasi untuk Marcelino, karena asis dia yang membuat gol bagi Oli Romani terjadi ke gawang Ibrahim Lutfallah. Jadi kalau bisa dilihat di sini dikatakan bahwa starting 11 ini adalah starting 11 terbaik ya teman-teman. Itu yang kita harus untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert. Semoga starting 11 ini akan terus dipertahankan menghadapi Cina, karena kalau kita menang melawan Cina kita akan lolos ya, paling tidak ke putaran keempat sebagai juara keempat. Tapi kita masih punya kesempatan. Kalau Arab itu misalnya tertahan atau kalah dalam Bahrain, kita masih punya kesempatan untuk peringkat ketiga ya, untuk dengan berharap bahwa Jepang kalau bisa mampu mengalahkan Australia, ini kan akan lebih bagus dalam persaingan kita dengan Australia. Tapi nantilah kita fokus ke Cina dulu setelah melewati Bahrain teman-teman ya. Semoga semua bisa berjalan baik ke depan. Selamat buat tim Indonesia, untuk tim kepelatihan, dan untuk perjuangan semua pemain. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.